Sanlang dia ya. Bakpao di sini. Bakpao untuk dijual. Bakpao baru dikukus. Ăn putri ya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, untuk tidak mempelajari hal-hal seperti itu. Mengapa kau menolak untuk mendengarkan? Tidak, apa salahnya aku belajar bela diri? Aku hanya ingin menjadi seperti Jenderal Ye, dan menjadi pahlawan besar. Mungkinkah kau ingin aku menjadi sepertimu? Hanya seorang pengikut seumur hidupku, penjual bakpao rendahan. Apa salahnya aku berjualan bakpao? Kau dibesarkan oleh bakpao-bakpao ini, menjadi pahlawan. Aku lebih baik seumur hidup ini, hanya menjadi penjual bakpao. Kembalikan padaku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kau, Bawahan Kim gue. Di mana pemiliknya? kau pasti ke sini untuk membeli bakpao. Aku punya isian daging babi, dan isian bihun dengan sawi asin. Daging babi apa? Apa yang sedang kau lakukan? An-an, ini bukan urusanmu. Tuan, uang perlindungan untuk bulan ini sudah kubayar. Cukup bicaranya. Hajar dia. Hentikan. Di siang bolong begini, apakah tidak ada hukum? Akulah hukumnya. Keluar. Sampah tak berguna, yang tidak bisa bertarung sama sekali. Kau. Bagaimana mungkin kau? Bagaimana dengan itu? Sekarang kau takut. Mari kita lihat bagaimana kau berani menindas orang lagi. Kau tunggu saja. Kalau begitu aku akan menunggu. Siapa yang takut padamu? Renyahlah, Tidak ada lagi perkelahian. pergilah dari sini dengan cepat. Mungkinkah aku sudah belajar memukul dari jarak jauh? Gadis nakal ini membuatku kehilangan begitu banyak muka. Bagaimana dengan ini? Mari kita bawa masalah ini. Pergi laporkan kepada kanselir. Melapor kepada Perdana Menteri apa? Masalah sekecil ini. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku ingin dia mendapat pelajaran yang pantas. Berlututlah. Apa yang kukatakan padamu? Kau tidak diizinkan menyentuh apapun yang berhubungan dengan bela diri lagi. Hari ini, kau seorang gadis, dan kau masih berani menghadapi mereka dengan iblis-iblis kejam itu. Tahukah kau betapa berbahayanya itu? Aku berusaha membantumu. Mungkinkah kau ingin aku melihat mereka menindasmu? Lagi pula, aku sudah mengalahkan mereka. Mereka semua sudah lari. Kau memukul mereka dan membuat mereka lari. Aku hanya melayangkan pukulan. Dan aku mengusir mereka semua. Jurusku ini disebut pukulan jarak jauh. Yehan, apakah kau sudah puas? Jika ibumu masih hidup, dia tidak akan membiarkan kau bertindak begitu gegabah. Kau tidak layak menyebut nama ibuku. Tidak. Aku hanya tidak mengerti. Apa salahnya aku belajar bela diri? Kau jelas tahu bahwa ibu dan kakak tewas di tangan para bandit. Aku belajar bela diri untuk membalaskan dendam mereka. Apakah ada masalah dengan itu? An-an, Kau tidak pernah tinggal bersama ibu dan kakak. Kau tidak memiliki perasaan yang mendalam. Tapi aku menyaksikan tanpa daya saat ibu dan kakak tewas di depan mataku. Dendam kesumat ini harus kubalaskan. Ayah, jika kau bukan Ye Sanlang, melainkan Jenderal Ye yang ternama, akankah ibu dan kakak berarti tidak akan mati? bukan begitu. Bahkan jika itu Jenderal Ye, dia juga tidak maha kuasa. Tapi jika Jenderal Ye adalah ayahku, dia tidak akan pernah melarangku berlatih bela diri. Dia juga tidak akan menghentikanku mencari pembalasan. An-an, banyak hal tidak sesederhana yang kau bayangkan. Aku tidak peduli.
Aku hanya tahu, jika aku tidak bisa membalaskan dendam, aku lebih baik mati 10 tahun yang lalu. Apa yang kau Film was katakan? translated Sudah kubilang. and narrated by M Media. Aku lebih baik bersama ibu dan kakak. Aku lebih baik mati bersama. Kau begitu selancang. Aku lancang. Tahukah kau, berapa tahun aku menunggumu? Mengapa kau kembali begitu terlambat? Aku membencimu. An-an. An-an. Xiaoyan. Apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Ayah, mengapa kau tidak membiarkanku belajar bela diri? Aku akan belajar. Akan belajar. Akan belajar. Bocah kotor. Kali ini aku akan dengan benar memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan. Paviliun Dewa Gadis ini memiliki temperamen yang keras. Latih dia dengan baik untukku. Huyun Ketua Paviliun Dewa Mabuk. Maka kita akan bersenang-senang. Pergi. Biarkan aku pergi dengan cepat. Biarkan kau pergi. Kau dijual ke sini oleh orang lain. Aku menghabiskan banyak perak. Aku berasal dari keluarga terpandang. Keluarga terpandang. Di pavilion Dewa Mabuk milikku, gadis mana, saat pertama kali tiba, bukankah berasal dari keluarga terpandang? Kau, terimalah nasibmu. Para wanita tetap tinggal. Semua pria keluar. Tinggalkan semua gadis untukku. Raja Dongko sedang berkuasa. Pergilah melihat bagaimana situasinya. Baik, Xiao seorang gadis muda dari Paviliun Dewa Mabuk. orang dongkau. Benar-benar ada banyak wanita cantik di ruangan ini. Itu orang dongkau. Orang dongkol. Ada apa? Maka kau tentu saja disambut. Kami yang berbisnis. Tentu saja tidak akan menolak siapapun. Raja Agung, bagaimana menurutmu? Benar-benar cantik. Aku menyukainya. Orang-orang dongkau itu menjijikan. Membunuh ibu dan kakakku. Aku akan membunuhmu. Mencari mati. Antarkan sedikit lagi besok. Lepaskan aku. Si brengsek dongkol itu. 2 keranjang mungkin tidak cukup. Suara ini. Pergilah ke neraka. Makhluk buruk rupa. Apa yang kau lihat? Tempat apa ini? Ini adalah paviliun Dewa Mabuk. Tuan-tuan muda yang kaya itu bermain dengan cara yang sangat boros. Aku akan naik dan melihatnya. Lepaskan aku. Kalian sekumpulan orang jahat. Kalian semua pergilah ke neraka. Kalian akan mati dengan cara yang mengerikan. Wanita yang penuh semangat. Aku menyukainya. Maka kau harus menemaniku. Aku membenci. Pencuri anjing itu. Kau membunuh ibuku. Kau menindas rakyat Xiao Agung. Dan kau masih berani bertindak lancang di wilayah Xiao Agung. Mungkinkah dulu Jenderal Ye tidak membantai kalian hingga menyerah? Bunuh dia untukku. Beraninya kau berbicara kepada Raja Agung seperti itu. Aku perintahkan kau untuk meminta maaf kepada Raja Agung. Kalian pelacur rendahan. Kalian berani bersekongkol dengan tentara Dongko. Sudah lupakah kalian? Mereka sudah. Jadi begini cara memperlakukan rakyat Xiao Agung. Baik, aku memang pelacur rendahan. Yang ku tahu hanyalah, siapapun yang menyinggung tamuku, berarti menentang pavilion Dewa Mabuk. Aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada tamuku. An-an.
Raja Agung, apakah amarahmu sudah reda? Jangan biarkan orang yang tidak penting merusak suasana hatimu. Tentu saja amarahku telah mereda. Kemarilah, mari kita buat Raja Agung senang. Oke. Mengapa orang-orang Dongkok ada di sini? An-an. An-an. Jangan sentuh aku. Kau terlambat lagi. Jika kau datang lebih lambat lagi, mungkin saja kau bisa mengumpulkan jasadku. Persis seperti yang terjadi pada ibu dan kakakku dulu. An-an. Indah. Kemarilah Raja Agung. Aku akan berbagi cawan pernikahan The denganmu. film was Baiklah, tuangkan translated secangkir untukku. and narrated by Kemarilah. M Media. Raja Agung, minumlah satu cawan lagi. Baiklah, satu cangkir lagi. Para pelacur ini hanya tahu cara bersenang-senang sepanjang hari. Mereka tak tahu kebencian nasional atau perseteruan keluarga. Mereka justru menjilat dan memuja tentara Dongko. Raja Agung, satu cawan lagi. Jelita. Anggur hari ini. Aku sudah cukup minum. Anggur berkualitas memang memabukkan. Malam masih panjang. Kita harus mendiskusikan urusan yang serius. Memang malam ini panjang. Bagian terbaik belum tiba. Mati. Ketua Pavilion. Kau wanita. Hanyalah seorang penyanyi rendahan. Berani-beraninya melukaiku. Lalu kenapa jika aku seorang pelacur? Kalian pasukan Dongko membantai rakyat Xiao Agung, menyakiti orang tua saudara laki-laki dan perempuanku, menyebabkan mereka semua mati secara tragis. Kalian meninggalkanku terlunta-lunta dan kehilangan tempat tinggal. Dendam kesumat dan perseteruan keluarga tidak bisa didamaikan. Aku telah membantai seluruh keluargamu. Lantas apa masalahnya jika aku memusnahkan rakyat Xiao Agungmu? Di mataku rakyat Xiao Agung tak ubahnya babi, anjing, dan binatang. Aku mempermainkan mereka sesuka hatiku. Nyawa rakyat Xiao Agung memang terlahir tak berharga. Aku membenci. 10 tahun yang lalu, itu adalah kalian pasukan Dongko yang berada di sisi Jenderal Yi dari Xiao Agung kita. Dipukul mundur dengan menyedihkan dan melarikan diri dalam kepanikan. Kalianlah kaum Dongko yang kalah, bukan Xiao Agung. Seandainya Jenderal Yi masih ada di sini, The film pasukan was Dongko translated and tidak akan narrated pernah by berani M menginjak tanah Media. Xiao Agung untuk menindas rakyat Xiao Agung. Bagus sekali. Dalam hampir 100 tahun Xiao Agungmu, berapa banyak Yiyan yang pernah ada? Apakah bahkan ada yang kedua? Jangan lupa, Kaisar Xiao Agungmu sendirilah yang secara pribadi memerintahkan pemecatan Yiyan. Di mana Jenderal Pelindung Alam Semestamu? Di mana dia? Bahkan tanpa Jenderal Yi, masih ada aku dan jutaan rakyat Xiao Agung lainnya. Bagus sekali. Jutaan rakyat Xiao Agung. Maka aku akan membantai setiap orang yang kutemui. Hari ini aku akan membunuhmu sebagai persembahan bagi langit. Xiao Wu, Ketua Pavilion. Xiao Wu hanya menjadi yatim piatu. Karena orang-orang Dongko ini. Begitulah aku menjadi yatim piatu. Xiao Wu yang konyol. Xiao Wu tidak konyol. Xiao Wu hanya benci menjadi tidak berguna. Tidak mampu menyelamatkan orang tuaku. Kakak, hiduplah demi Xiao Wu. Jagalah dengan baik. Jagalah rumah kita dengan baik. Tidak. Tidak.
Xiao Wu, Sungguh tragis. Inilah konsekuensi karena memancing kemarahan kami, orang-orang dongkol. aku akan membunuhmu. Aku telah salah menilai mereka. Hendak kemana kau? Lepaskan, lepaskan, Jangan gegabah, pulanglah bersamaku. lepaskan. Aku tidak seperti kalian. Aku tidak pengecut sepertimu. An-an. Pergilah ke neraka. Xiao Wu benar. Xiao Agung adalah negara kita. Negara ini harus dilindungi. Saudari-saudariku, lawan mereka sampai mati. Lalu kenapa jika kita adalah pelacur? Hari ini biarkan mereka tahu. Bahkan pelacur pun tahu kesedihan negara yang runtuh. Kita semua adalah rakyat Xiao Agung. Kita harus melindungi negara kita. Kita semua adalah rakyat Xiao Agung. Kita harus melindungi negara kita. Kita semua adalah rakyat Xiao Agung. Kita harus melindungi negara kita. Persetan dengan Xiao Agungmu. Hari ini, aku akan menghancurkan negaramu dan meruntuhkan rumah-rumahmu. Bunuh. Saudari-saudari, lawan mereka sampai mati. Aku akan memberimu perlindungan ini. Berjanjilah padaku. Jangan menjadi jenderal Yi lagi. Setuju? Panji perang tidak boleh jatuh. Panji perang Xiao Agung kita tidak boleh jatuh. Panji perang tidak boleh jatuh. Panji perang Xiao Agung kita tidak boleh jatuh. Kita tidak boleh menyerah. Maafkan ayah Xiaoyan. Bajingan itu. Kau datang jadi pahlawan penyelamat kecantikan. Atau kau datang untuk menjemput ajal. Kakak, jangan cemaskan orang seperti kami dan kehilangan nyawa. Itu tidak sepadan. Nona, menurut pandanganku, selama mereka adalah rakyat Xiao Agung, aku pasti akan menyelamatkan mereka. Hanya denganmu, kau ingin menyelamatkan orang. Kau harus The memikirkan film was bagaimana cara translated keluar dari and ruangan ini. narrated by M Media. Saudara-saudara, hancurkan dia sampai mati untukku. Siapa sebenarnya kau? Yan, Kau adalah Yian. benar. Nama Yan. Kurasa kalian orang dongkol, seharusnya sangat mengenalnya. Tidak. Tidak kenal. Tidak kenal. Baru 10 tahun berlalu, orang-orang dongkol ternyata sudah melupakan namaku Yan. Bicara. Siapa yang memberimu keberanian di tanah Xiao Agung ini untuk melakukan kekejaman seperti itu? Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Raja Dongkol. Lantas kenapa jika kau adalah Raja Dongkol, Raja dari bangsa Dongkol, aku sudah membunuh 10 tahun lalu? Jenderal Yi, ampuni nyawaku. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu. 10 tahun lalu bagaimana kau menemukan keluargaku? Bicara. Itu adalah Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Jenderal Yi. Para nona silakan segera berdiri. Orang-orang dongkol selalu merajalela, buas dan kejam, bahwa kalian wanita lemah bisa melawan mereka. Sudah mendapatkan kekagumanku. Dunia berkata, penyanyi tidak tahu duka bangsa yang runtuh. Namun para wanita di pavilion Dewa Mabuk milikku, 9 dari 10, oleh para penjahat dongkol, menjadi tunawisma dan terusir. Semuanya terjadi 10 tahun lalu. Dendam dan perseteruan keluarga bahkan bagi kami yang rendah ini, tidak bisa melupakannya. Nona kalian sungguh mulia, hidup di masa sulit. Bagi wanita, itu jauh lebih sulit dan berbahaya daripada pria. Kali ini, hanya berkat Jenderal Yi Pavilion Dewa Mabuk, bisa dipertahankan. Ini adalah utang budi sebesar nyawa kedua. Jika Jenderal Yi memiliki kebutuhan di masa depan, kami di Pavilion Dewa Mabuk pasti akan menerjang api dan air. Tidak akan ragu.
Aku tidak pantas menerima pujian seperti itu. Namun memang ada satu hal, di mana aku membutuhkan bantuanmu. Tenanglah Jenderal Yi. Nona N hanya mengalami luka ringan. Dia sudah tidak dalam bahaya. Terima kasih Ketua Pavilion, telah menyelamatkan putriku. Itu hanyalah masalah kecil. Saya mempelajari sedikit pengobatan di masa muda saya. Lagi pula, luka pada Putri Jenderal juga disebabkan oleh saya. Situasi saat itu sangat mendesak. Itulah sebabnya saya menempuh cara ini untuk menjaga nyawa sang nona. Aku bisa menebak secara kasar situasi pada saat itu. Putriku dibesarkan olehku, menjadi manja dan tidak tahu dunia. Dia bertindak cukup gegabah. Sang nona seperti jenderal, memiliki hati yang satria dan lurus, serta hati yang tulus murni. Namun kemampuannya sepertinya belum menerima warisan sejati sang jenderal. Dulu ibu dan kakaknya, keduanya meninggal karena aku berjanji pada ibunya bahwa aku tidak akan menjadi jenderal Ye lagi. Dan terlebih lagi aku tidak akan mengajarinya bela diri. Aku hanya berharap dia bisa menjadi wanita biasa, menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa. Aku hanya meminta Ketua Pavilion bahwa setelah putriku bangun, jangan beritahu siapapun bahwa aku adalah Jenderal Ye. Maukah kau membantuku merahasiakan ini? Tentu saja. Jangan mendekat, jangan. An-an, jangan takut, ayah ada di sini. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ketua Pavilion yang menyelamatkan kita. Jenderal Yi menyelamatkan kami. Jenderal Ye, apakah itu? Apakah itu? Jenderal Ye yang ternama. Di Zhao Agung, siapapun yang bisa dipanggil Jenderal Yi. Mungkinkah ada orang kedua? Lantas di mana Jenderal Ye? Di mana dia sekarang? Jenderal Yi. Dia. Beliau tentu sudah pergi. Apa? Dia pergi begitu saja. Aku bahkan belum melihatnya. Jangan khawatir. Anda pasti akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu dengannya lagi. Itu adalah Jenderal Ye yang agung. Bagaimana mungkin aku bisa menemuinya kapanpun? Aku mau. Gadis konyol ini, Jenderal Ye agung yang kau cari. Jauh di langit namun tepat di depan matamu. Jika aku bisa bertemu Jenderal Ye, aku bisa memintanya mengajariku bela diri. Dengan begitu aku akan menjadi murid pribadi Jenderal Ye. Cukup. Ada apa dengan Jenderal Ye? Ujian kekaisaran musim gugur tinggal beberapa hari lagi. Setelah lukamu sembuh, kembalilah dan hafalkan buku-buku MO. Gadis sepertimu, yang kau lakukan hanya bermain sepanjang hari, dan kali ini kau bahkan menyebabkan bencana yang begitu besar. Tidak, bukankah aku baik-baik saja berdiri di sini? Ye-an, kau tidak akan selalu seberuntung ini. Seseorang tidak akan selalu datang menyelamatkanmu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Pulanglah dan hafalkan buku-buku sastra. Ketua Pavilion. Kalau begitu aku pamit terlebih dahulu. Ye-an, kertas kuas dan buku itu. Apakah kau membawa semuanya? Aku sudah membawanya. Ini berisi air panas. Ingatlah untuk minum jika kau haus. Mengerti? Berhenti, anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Ye-an, lakukan yang terbaik pada ujianmu. Saudara ini. Apakah kau juga di sini bersama anakmu untuk ujian? Lalu, apakah kau sudah membuat persiapan? Maksudmu? Tentu saja. Bibi, kau tidak boleh. Apa yang kau pikirkan? Ini adalah jimat penyeberang. Aku secara khusus mendapatkannya dari kuil. Bahkan anakku sendiri, aku telah mengganti semuanya menjadi pakaian dalam berwarna merah cerah. Tuan berkata, ini disebut keberuntungan besar menyertaimu. Bersikaplah cerdik. Bawa anak itu kembali untuk ujian lain kali. Lakukan dengan cara ini. Aku telah belajar banyak. Qin Gue, mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam ujian musim gugur? Penonton menyingkir. Orang ini, dia melakukan segala macam kejahatan setiap hari, dan dia juga memegang kekuasaan besar. Jika anakku tidak sengaja menyinggungnya, maka apa yang harus dilakukan? Kim Gue. Apa yang telah kau lakukan pada rakyat selama bertahun-tahun ini?
Semuanya lihatlah. Lihat siapa yang datang. Bukankah ini YAL yang biasa-biasa saja dalam 4 seni? Dan dalam setiap ujian, selalu berada di peringkat terakhir. Bagaimana kau punya nyali untuk berpartisipasi dalam ujian musim gugur ini? Feng Hu, jika kau saja bisa ikut serta, mengapa aku tidak bisa pergi? Kau, saudaraku, mengapa repot-repot marah pada penjual bakpao rendahan ini? Mengapa harus kesal? Benar, mengapa aku harus memusingkan hal sepele seperti itu? Dengan penjual bakpao kumal, tentu saja tidak. Setelah kau menyelesaikan ujian musim gugur, bukankah kau masih harus kembali berjualan bakpao dengan orang tua itu? Si tidak berguna itu. Apa salahnya berjualan bakpao jika di dunia ini Dahu sang kontestan. semua orang adalah pejabat tinggi dan bangsawan? Siapa yang akan mengukus bakpao panas itu? Bukankah ini Dahu untuk ujian musim gugur ibumu? Mengumumkannya secara luas. Dia membuatmu memakai pakaian dalam merah terang. Ayo kita lihat. Feng Hu, sudah cukup dengan omong kosongmu. Kurasa kau ingin merasakan tinjuku, bukankah begitu? Sudah cukup. Tuan Guru Cendekiawan yang mengajar. Semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalau begitu biarkan ujian musim gugur dimulai. Topik untuk semuanya adalah pahlawan. Ekspresikan dirimu dengan bebas. Perdana Menteri telah tiba. Kudengar ujian musim gugur. Mengumpulkan para pemuda. Talenta luar biasa dari Xiao Agung kita. Aku pun datang untuk melihatnya sendiri. Perdana Menteri, silakan lihat. Baju zirah emas terkikis dalam 100 pertempuran. Sampai Lulan dikalahkan, kita tidak akan kembali. Puisi yang indah. Puisi yang indah. Siapa yang menulis puisi ini? Melapor kepada Perdana Menteri, aku menulis puisi ini. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Tentang siapa puisi ini? Ini tentu saja tentang Yi. Menulis tentang 10 tahun yang lalu. Menulis tentang puluhan ribu jenderang. Kemenangan kedua atas Dongko. Dan puluhan ribu jenderal serta prajurit Xiao Agung kita. Ini tidak merujuk pada siapapun secara khusus. Benarkah demikian? Melapor kepada Perdana Menteri. Ya, memang begitu. Duduklah. Bukit Hijau beruntung memakamkan tulang-tulang setia. Besi putih tak bersalah dicap pejabat pengkhianat. Kalau begitu aku harus bertanya. Tulang setia dan pejabat pengkhianat dalam puisi itu sebenarnya merujuk kepada siapa? Siapa yang menulis puisi ini? Majulah dan bicaralah. Aku yang menulisnya. Kau yang menulisnya. Itu benar. Akulah yang menulisnya. Kalau begitu katakan pada kami, dua orang yang disebutkan ini, sebenarnya siapa mereka? Ini tentu saja merujuk pada Ye. Biarkan dia bicara. Aku akan bicara. Sisa-sisa setia ini tentu saja merujuk pada Ye Yan. Jenderal besar Ye. Kemana kau pergi? Qin Gua ada di dalam, mempersulit anak itu. Kau sebagai ayah, mengapa kau melarikan diri? Aku pergi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Kau bilang puisi yang kau tulis. Orang di dalamnya adalah Yi Yan.
Benar, sosok yang paling kukagumi adalah Jenderal Besar Ye. Dalam bait-bait ini bukan hanya sisa-sisa setia sebagai penghormatan bagi Jenderal Besar Ye, tetapi bahkan deskripsi tentang terampil dalam sastra dan bela diri, berkulit cerah dan rupawan, dan setampan Pan-an. Semuanya adalah pujian bagi Jenderal Besar Ye. Adapun pejabat pengkhianat ini, si bajingan ini, si pengkhianat ini, orang yang kumaksud adalah Perdana Menteri Qin. Mohon jangan tersinggung. Bagus. Sangat bagus. Guru. Jadi seperti inilah murid baik yang telah Anda ajarkan. Perdana Menteri ini melihat bahwa kau memiliki aura kenalan lama. Katakan siapa namamu? Namaku Ye-an. Apel. Nama keluargamu Ye. Benar. Nama keluargaku Yin. Namaku Ye-an. Dan apa hubunganmu dengan Yeyan? Ye-yan. Bukankah Ye-yan adalah Jenderal Besar Ye dari Xiao Agung kita? Nama ayahku Yer Sanlang. Lalu apa nama resmi ayahmu? Dan apa pekerjaannya? Nama resmi ayahku hanyalah Yer Sanlang. Dan apa pekerjaannya? Keluarganya hanya menjual bakpao. Benarkah seorang penjual bakpao? Benar. Ayahku memang seorang penjual bakpao. Memangnya kenapa? Dengan sifat Yeyan yang angkuh. Bahkan jika dia diturunkan menjadi rakyat jelata, dia pasti tidak akan pernah puas hanya menjadi penjual bakpao. Lihatlah kalian semua. Mengapa begitu tegang? Kemarilah, silakan duduk. Silakan duduk. Dari apa yang baru saja kulihat, bait-bait yang kalian tulis tentang para pahlawan sungguh agung dan megah. Oleh karena itu aku Qin, yang telah memberikan segalanya bagi Xiao Agung. Sepanjang hidupku, bagaimanapun, setidaknya pantas dianugerahi gelar pahlawan. Cukup sampai di situ. Untuk topik babak selanjutnya, tugasnya adalah tentu saja memujiku. Kalian masing-masing harus menulis esai naratif. Kau tidak layak. Melapor kepada Perdana Menteri. Aku tidak tahu cara melakukan apa yang dia katakan. Aku tidak tahu caranya. Duduklah. Terima kasih Perdana Menteri. Sepertinya kalian semua mengenai topikku ini merasa sangat tidak puas. Apa yang patut dipuji dari anjing pengkhianat ini? Ye-ai, apa yang kau katakan sekarang? Mengapa kau belum mulai menulis? Perdana Menteri, aku sudah selesai menulis. Begitu cepat. Di Xiao Agung ada seorang Perdana Menteri, berdiri setinggi 8 ci, dengan bibir merang dan gigi putih, melampaui keabadian yang hidup. Pesuruh. Namun, aku merasa ada yang kurang. Katakan padaku apa lagi yang kurang. Tentu saja ada yang kurang. Hal-hal spesifiknya. Misalnya banjir besar bertahun-tahun lalu. Dia menggelapkan dana bantuan bencana untuk para korban. Sejumlah 10.000 liang emas. Dan bangsa Xiao Agung kita. Selama bertahun-tahun kemakmuran dan kedamaian ini. Itu semua adalah jasa yang sepenuhnya milikku. Setiap perkara ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan anjing Qin ini. Terlebih lagi, satu hal yang paling penting. Apalagi yang ada? Itu tentu saja 10 tahun yang lalu. Aku memimpin para prajurit Xiao Agung. Dan memukul mundur dongkol. Menjaga bagi rakyat Xiao Agung kemakmuran dan kedamaian mereka. Aku telah menaklukkan menteri pengkhianat itu.
Bahaya. Bangsa Xiao Agungku. Siapa? Pejabat kriminal Yiyan. Dengarkan aku kalian semua. Semua yang baru saja aku katakan. Tuliskan semuanya. Susunlah menjadi sebuah narasi. Untuk diwariskan selamanya. Tangkap mereka semua. Apa yang sedang kau lakukan? Jadi kalian masih menolak untuk menulis. Bawa mereka ke sini. Kakak, ibu, jangan ada yang bergerak. Nah. Perdana Menteri Ken, mengapa kau melakukan ini? Awalnya aku ingin membiarkan semua orang dalam narasi itu. Cita, keberanianku yang bijaksana dan perkasa. Kebetulan, aku ingin memasukkan pengkhianat Yiyan ke dalam tulisan itu juga. Tapi aku lihat kalian semua tampak cukup gelisah. Oleh karena itu, aku telah membawa orang tua dan kerabat mereka sampai ke titik ini. Mendesak mereka untuk segera mulai menulis. Kau tidak boleh menulisnya. Jangan dengarkan dia. Memutarbalikkan kebenaran. Aku akan memberimu banyak hal untuk dihadapi. Kau, bagaimana mungkin kau memperlakukan para pelajar seperti ini? Mereka adalah pilar bangsa Xiao Agung. Ibu. Berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya. Perdana Menteri, tulis. Kami akan menulis. Perdana Menteri, kalau begitu cepatlah menulis. Kau tidak boleh menulisnya. Tidak bisakah kau menulisnya? Aku tidak takut mati. Kau tidak takut mati. Dia tidak takut mati. Kalau begitu kau, apakah kau takut mereka mati? Berlututlah di depanku. Ibu, jangan Ujian musim gugur dimaksudkan untuk memilih bakat bagi Xiao Agung. Karena kalian menolak untuk tunduk pada hukum Xiao Agung, maka membiarkan kalian hidup, apa gunanya? Kalian menerjang api dan air demi Yiyan. Dia bukan dewa. Bagaimana mungkin dia bisa datang menyelamatkan kalian? Bahkan jika kau membakar kami sampai mati lalu kenapa? Kau tidak akan pernah bisa membakar habis pujian dunia bagi Jenderal Yi. Baiklah. Kalau begitu pergilah ke alam baka. Siapa? Aku. Yiyan. Jenderal Ye, itu Jenderal Yi. Itu Jenderal Yi. Jenderal Ye telah datang menyelamatkan kita. Kim Gue. Sudah lama sekali. Suara Jenderal Ye, mengapa terdengar mirip dengan suara ayahku? Tapi, bagaimana mungkin ayahku adalah Jenderal Ye? Yiyan, kau pejabat kriminal. Beraninya kau datang ke sini. Apakah aku pejabat kriminal atau bukan? Bukankah kau tahu dengan jelas di dalam hatimu? Jenderal Ye membela negara dan melindungi rakyat. Beliau adalah pahlawan Xiao Agung kita. Tapi kau, Qin Gue, pencuri keji, bencana bagi negara dan rakyat. Tepat sekali. Tepat sekali. Kim Gue. Beranikah kau melawan pedang ini? Ini adalah pedang kekaisaran. Benar. Ini adalah pedang kekaisaran pemberian kaisar terdahulu. Pedang ini memiliki 3 tebasan. Tebasan pertama adalah untuk orang asing yang menyerang tanah Xiao Agung.
10 tahun lalu, aku menggunakannya untuk mengambil kepala Raja Dongko. Tebasan kedua ini adalah untuk menebasmu, pejabat korup yang menganggap nyawa manusia seperti rumput. Yi Yan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Hentikan dia dengan cepat. Siapa yang berani? Tebasan ketiga ini adalah untuk menebas pejabat pengkhianat yang mengacaukan tatanan Xiao Agung. Kau tidak bisa membunuhku. Kaisar masih muda. Aku telah mendampinginya sejak dia masih kecil. Jika kau membunuhku sekarang, istana kekaisaran pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu akan menciptakan kesempatan bagi negara Dongko. Akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Aku bisa memilih untuk tidak membunuhmu. Tapi ingat kata-kataku, di Xiao Agung, kau tidak bisa bertindak semaumu, atau sewenang-wenang menyakiti yang setia dan benar. Meskipun aku telah dicopot dari pangkatku sebagai jenderal, dan aku tidak lagi di istana, tapi aku masih bisa seperti pedang kekaisaran ini, tergantung selamanya di atas kepalamu, untuk memantau tindakanmu. Qin Gue, apakah kau mengerti? Aku tahu. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Ingat apa yang kukatakan padamu. Cepat bantu aku berdiri. Semuanya silakan berdiri. Semuanya sudah berakhir sekarang. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Terima kasih Jenderal Yi. Bagaimana keadaanmu? Jenderal Ye. Gadis rendahan ini baik-baik saja. Jenderal Ye. Hamba memohon. Mohon terima hamba sebagai muridmu. Keluargaku. 10 tahun yang lalu. Dibunuh oleh bandit. Hamba ingin membalaskan dendam mereka. Anda adalah Jenderal Yi. Jenderal Yi. Itu adalah Jenderal Yi. Anda adalah Jenderal Yi. Anda adalah Jenderal Yi. Semuanya. Aku bukan lagi Jenderal Ye manapun. Sekarang aku sama seperti kalian semua. Aku hanyalah warga biasa dari Xiao Agung kita. Kami berterima kasih kepada Jenderal Yi karena menyelamatkan nyawa kami. Kami berterima kasih kepada Jenderal Yi Kami berterima kasih kepada Jenderal Yi karena menyelamatkan nyawa kami. karena menyelamatkan nyawa kami. Semuanya silakan segera berdiri. Segera berdiri. Hamba menerima niat baik kalian. Kalian semua sungguh penuh perhatian. Jika kalian ingin membalas budiku, aku berharap para pemuda berbakat dalam ujian musim gugur ini dapat mengandalkan bakat mereka sendiri dan integritas untuk mengabdi pada Xiao Agung kita. Itu sudah cukup untuk membalas budiku, Ye. Kami pasti tidak akan gagal dalam misi kami. Kami tidak akan gagal dalam misi kami. An-an. An-an. Semuanya putriku sedang tidak sehat. Mohon izinkan aku Ye untuk pamit terlebih dahulu. Apa yang baru saja dikatakan Jenderal Yi? Jenderal Yi mengatakan putrinya sedang tidak sehat. Putrinya? Putri yang mana? Ye-an adalah putri Jenderal Yi. Yi-an Yi-an. Jenderal Yi sendiri yang mengatakannya. Seharusnya itu benar. Dia adalah putrinya. Lalu apa yang biasanya kulakukan kepada Ye-an? Kau bilang dia kasar dan tak tertahankan. Kau mengejeknya karena buta huruf. Kau bahkan mengatakan ayahnya hanyalah penjual The film bakpao was rendahan. translated and narrated by M Media. Tapi mengapa aku merasa bahwa Ye-an tampaknya tidak tahu Jenderal Yi adalah ayahnya? Mataku. 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 An-an. Mengapa hamba tidak bisa melihat dengan mata hamba? Bagaimana mungkin hamba tidak bisa melihat apapun? Nona NN, cepat bangun. Mataku. Mengapa hamba tidak bisa melihat dengan mata hamba? Di mana hamba? Anda berada di pavilion Dewa Mabuk. Saya adalah ketua pavilion. Mata Anda mengalami cedera. Mereka butuh waktu. Baru bisa pulih saat itu. Hamba ingat itu adalah Jenderal Ye yang menyelamatkan kita. Di mana Jenderal Ye? Jenderal Yi dia. Dia ada tepat di samping Anda. Jenderal Ye. Apakah Anda Jenderal Ye? Benar. Aku adalah Jenderal Ye. Suara Jenderal Ye. Mengapa terdengar mirip dengan suara ayahku? Tapi,
Bagaimana mungkin ayahku adalah Jenderal Ye? Jenderal Ye, bisakah Anda menerima hamba sebagai murid? Hamba sungguh ingin belajar ilmu. Hamba ingin menjadi seperti Anda dan menjadi pahlawan besar. Hamba ingin menuntut balas. Kau harus memikirkan ini matang-matang. Berlatih bela diri adalah jalan yang sangat berat. Ini tidak cocok untuk gadis-gadis. Hamba tidak takut akan kesulitan maupun kelelahan. Di Xiao Agung kita, selama ratusan tahun, telah ada banyak jenderal wanita. Jika mereka bisa melakukannya, maka hamba pun bisa. Hamba mohon Jenderal Ye menerima hamba sebagai murid dan mengajari hamba ilmu bela diri. Jenderal Ye. Baiklah. Karena itu masalahnya. Maka aku akan mengajarimu bela diri. Benarkah? Seorang pria terhormat memegang teguh janjinya. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku padamu gadis kecil? Itu bagus. Ini adalah hadiah dari gurumu. Terima kasih guru. Meskipun penyakit matamu belum The sembuh, film was translated namun di and medan perang, narrated itu by belum M tentu menjadi Media. kekurangan. Itu bisa membuat pendengaranmu menjadi lebih tajam. Guru. Hamba siap. Teknik apa yang akan guru ajarkan kepada hamba? Apakah itu capung menyentuh air, 11 gaya tombak keluarga Ye, atau burung walet terbang di salju? Berhentilah terlalu banyak membaca buku sastra itu. Mengapa ini terdengar persis seperti apa yang dikatakan ayah hamba? Pertama, pasang kuda-kuda selama setengah season. Tahan dengan mantap. Jangan menonjolkan pantatmu. Kau harus menahan kuda-kuda sambil bermeditasi. Meditasi. Bermeditasi tentang apa? Bermeditasi tentang menjadi seperti guru, seorang pahlawan besar. Pikirkan mengapa kau ingin berlatih bela diri. Mengapa berlatih bela diri? Mengapa berlatih bela diri? Hamba berlatih bela diri untuk balas dendam. Baiklah. Ingat tujuanmu saat ini. Apa yang kau simpan di dalam hatimu. Ingat tujuan latihan bela dirimu. Kalau begitu datang dan bunuh aku. Membunuhmu. Sepertinya tujuan latihanmu tidak begitu kuat. Apakah kau sungguh ingin berlatih bela diri? Apakah kau sungguh ingin membalas dendam? Benar. Seperti ini, kau bahkan tidak bisa melukaiku. Jangan pernah berpikir untuk mencabut nyawaku. Hamba akan membunuhmu. Hamba akan membunuhmu. Guru, apakah guru baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak buruk. Kekuatan ledakmu saat ini benar-benar bisa melukaiku sekarang. Aku, Matamu. Bagaimana rasanya sekarang? seseorang bisa melihat beberapa garis buram. Untungnya Anan belum bisa mengenaliku. Guru, Ingat apa yang baru saja ada di pikiranmu. Ingat perasaan itu yang baru saja meledak dari tubuhmu. Sekarang aku akan memberitahumu. Seorang pendekar tidak bisa hanya mengandalkan keinginan egois. Itu tidak cukup. Seorang pendekar harus memiliki rasa kebenaran yang lebih besar. baiklah. Seorang pendekar saat berdiri tinggi di istana kekaisaran pasti harus peduli pada rakyat. Saat mengembara di Jianghu yang jauh,
pasti harus peduli pada kedaulatan. Untuk menetapkan semangat bagi langit dan bumi. Untuk membentuk takdir rakyat. Xiao Agung telah berjaya. Xiao Yan, sebagai seorang suami, aku telah menyakitimu. Sebagai seorang ayah, aku juga telah mengecewakan Sui Sui dan An An. Jika aku memiliki kesempatan lain untuk memulai kembali, aku akan tetap mengabdikan diriku untuk melayani negara. Dengan keterampilan yang kumiliki ini, bagaimana mungkin aku tega melihat rakyat Xiao Agung menderita dalam kesulitan yang begitu parah. Sekarang, aku memiliki semua keterampilan keluarga Ye. Wariskan semuanya kepada An An. Xiao Yan, jika kau tahu, apakah kau akan menyalahkanku? Guru, bagaimana? Jangan sombong. Kau harus tetap berlatih dengan rajin. Gawat, ini adalah titah rahasia Kaisar, suara transmisi. Kaisar. Kaisar. Yiyan, kau mencariku. Untuk urusan apa? Qin Gue. Bagaimana bisa itu kau? Di mana Kaisar? Bukankah aku sedang duduk tepat di sini? Aku sedang berbicara mengenai Kaisar dari kerajaan Xiao Agung. Aku sekarang adalah Kaisar Kerajaan Xiao Agung. Adapun kau, membawa senjata, dan menerobos masuk ke istana. Apakah kau tahu kejahatanmu? Jika kau ingin menjebak seseorang, kau selalu bisa mencari alasan. 10 tahun yang lalu, kau menggunakan puluhan ribu prajurit Xiao Agung untuk mengancamku. 10 tahun telah berlalu, masih mau pakai tipu ini untuk memfitnahku. Rencana ini tidak bisa mengancamku. Tapi pasukan Shenwu, bisakah kau menekannya? Apa? Yiyan, apakah ini terlihat familiar? Ini terjadi 10 tahun yang lalu. Diserahkan kepadaku oleh tanganmu sendiri. Pasukan Shenwu. Yiyan, dilatih secara pribadi olehmu. Pasukan Shenwu sekarang mengarahkan pedang dan tombak mereka padamu. Bagaimana rasanya? Ini Jenderal Yi. Pasukan Shenwu dengarkan perintahku. Penjahat yang menerobos masuk ke istana ini. The film was Bunuh dia translated untukmu. and narrated by M Media. Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia untukku. Jika kau benar-benar ingin mengabdi pada Qin Gue, maka datanglah. Masing-masing melayani tuannya sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kemarilah. Jenderal Yi, jika bukan karena tahun itu, saat Anda memimpin kami, kembali dari tumpukan mayat, 10 tahun yang lalu, kami pasti sudah mati. Bagaimana mungkin kami mengarahkan bilah besi dingin dan pedang ini kepada Anda? Memang benar. Itu adalah kesalahanku saat itu. Kesalahanku karena tidak mampu membawa lebih banyak saudara kembali. Jenderal Yi, ini bukan kesalahan Anda. Jika ada yang harus disalahkan, maka salahkan dong kau yang hina dan tidak tahu malu. Mereka licik dan penuh tipu daya. Bahwa Anda mampu menyelamatkan kami sudah merupakan prestasi yang luar biasa, Jenderal Yi. Jika bukan karena Qin Gue, bagaimana mungkin aku? Jika bukan karena kau Qin Gue, bagaimana mungkin Jenderal Yi 10 tahun yang lalu bisa dicopot dari posisinya sebagai jenderal besar? Perintah jenderal ada di sini. Apakah tidak ada lagi di antara kalian yang mengikuti perintah? Kami secara alamiah mengikuti perintah militer. Namun dengan Jenderal Ye di sini,
Kami secara alami mendengarkan Jenderal Yi. Di hadapan Jenderal Yi, kau King gue. Meskipun kau memiliki perintah militer, apa peduli kami? Tepat di depan mata kami. Itu hanyalah besi tua. Bagus. Bagus. Luar biasa. Kalian semua sangat setia. Penuh dengan kesetiaan dan kebenaran. Tapi jangan lupa, keluarga dari pasukan Shenwu kalian. Semuanya ada di tanganku. Selama bertahun-tahun ini, kau telah menggunakan nyawa kerabat kami untuk mengancam pasukan Shenwu. Kau, dia benar. Seseorang sepertimu yang melakukan segala kejahatan. Seseorang yang kejahatannya tak terukur. Apa bedanya dirimu dengan Dongko? Sekarang, setelah Jenderal Ye ada di sini, kami pasukan Shenwu memiliki tulang punggung kami. Tentu saja kami tidak akan lagi menerima perintah darimu. Memberontak kalian. Apakah kalian semua ingin mati? Kim Gue. Kau sungguh menjijikkan. Kau pantas mati. Yiyan, apa yang sedang kau lakukan? Pengawal. Pengawal bunuh dia untukku. Jenderal Yi. Kim Gue, bagaimana bisa kau memiliki racun kapur dari Dongko? Aku tidak hanya memiliki racun kapur Dongko. Aku juga memiliki panah tersembunyi Dongko. Kim Gue, kau benar-benar bersekongkol dengan Dongko. Lalu kenapa? Sebagai Perdana Menteri Istana Kekaisaran, kau benar-benar bersekongkol dengan Dongko. Jika aku tidak bersekongkol dengan Dongko 10 tahun yang lalu, bagaimana mungkin aku bisa melututimu dari posisimu sebagai jenderal? 10 tahun yang lalu, rute pasukanku dibocorkan olehmu. Tepat sekali. Yiyan, rencanamu memang mulus. Tapi untungnya aku sebelumnya mengetahui rencanamu dan meminta Dongko memasang pertahanan di sepanjang jalan. Jika tidak, kau benar-benar akan kembali dalam kemenangan besar. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Beraninya kau. Mereka adalah putra-putra berdarah besi dari Xiao Agung kita. Namun, karena keinginan egoismu, kau menyebabkan mereka menemui ajal yang tragis di perbatasan. Kematian mereka, apa hubungannya denganku? Yiyan, 10 tahun ini, apakah kau hidup dengan baik? Ajal sudah di depan mata. Apalagi yang ingin kau katakan? Dulu aku memprediksi bahwa kau Yiyan, setelah baru saja menenangkan bangsa Dongko. Jangan berani bertindak gegabah. Jangan pula berani membuat masalah lagi. Apa maksudmu? Yang ingin kukatakan adalah, akulah yang membawa masuk Dongko King gue. Dan juga, aku menertawakanmu. Malu menjadi jenderal besar. Kau bahkan tidak. Untuk kematian istri dan anak-anakmu, tidak akan menuntut balas. Jadi itu kau. Memang benar aku. Aku menemukan seseorang untuk membunuh mereka. Dan juga, kau menyaksikan sendiri. Istri dan anak-anakmu mati secara tragis. Bagaimana rasanya? Kau pencuri hina. Aku malu. Malu menjadi jenderal besar. Karena telah menjadi pengecut selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana rasanya? Apakah kau masih beradaptasi? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Jenderal, Anda tidak bisa membunuhnya. Nyawa dan kekayaan semua pejabat sipil dan militer ada di tangannya. Dia tahu terlalu banyak tentang Xiao Agung kita. Nasib kaisar muda saat ini tidak diketahui. Jika kita membunuhnya, tidak akan ada petunjuk. The film was translated and Itu dia. narrated by M Media. Dialah yang menewaskan istri dan anakku saat itu. Apa? Keluarga Jenderal Ye juga tewas. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani membunuhku. Yiyan,
10 tahun lalu kau tidak mampu melakukannya. Sekarang, kau juga tidak bisa. Jika kau membunuhku hari ini, mereka semua harus dikuburkan bersamaku. 10 tahun yang lalu, penyergapan oleh kerajaan Dongko itu juga diberitahukan kepada Dongko olehnya. Apel. Puluhan ribu saudaraku mati secara tragis. Semua karena dirimu. Mati. Semuanya tenanglah sedikit. Kalian berdua jenderal besar, bahkan tidak lebih baik dariku, seorang wanita rendahan. Ya, Yiyan. Kau membenciku. Karena membunuh istri dan anak-anakmu. Sebenarnya orang yang membunuh mereka adalah dirimu sendiri. Katakan padaku, jika kau bukan Jenderal Yi, bagaimana mungkin mereka menderita malapetaka yang tidak pantas ini? Kau, Jenderal Yi, Kau belum selesai bukan? beraninya kau memukulku. Aku adalah kaisar. Aku memukulmu tepat sasaran. Sudah lama aku ingin memukulmu. Kau pencuri keji. Membunuhmu. Bukankah itu berarti membiarkanmu pergi terlalu mudah? Kau, apa yang sedang kau lakukan? Sepertinya menyentuh titik tawa dan gatal ini. Benar-benar berhasil. Jenderal Yi, ini juga milik Anda. Apakah kau akhirnya akan bicara atau tidak? Di mana kaisar? Lepaskan ikatanku. Aku akan bicara. Paduka. Aku adalah kaisar. Paduka. Ini aku. Siapa-siapa di sana? Kaisar. Kaisar. Qin Gue, apa yang telah kau lakukan pada Kaisar? Jenderal Yi, apa yang diderita Kaisar adalah racun Shang dari Dongko. Racun Shang adalah racun langka di dunia. Jika tidak ada penawarnya, aku khawatir. Di mana penawarnya? Serahkan penawarnya segera. Untuk seorang gadis muda, kok bisa kau santai menggeledah pria? Aku yang akan melakukannya. Bawa ke sini. Jenderal, aku menemukannya. Inilah saatnya. Yiyan, kau juga telah terjangkit racun ini. Hanya ada satu pil penawar. Menyelamatkan kaisar atau menyelamatkan dirimu sendiri. Kau harus berpikir matang untuk dirimu sendiri. Jenderal Yi, Apa? Guru, penawar ini hanya terdiri dari satu pil. Negara tak boleh tanpa penguasa sehari pun. Mengenai diriku, aku akan segera mencari penawarnya kembali. racun Shang ini adalah racun langka paling mematikan di dunia. Penawarnya bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan, hanya karena kau menginginkannya. Mungkin sebelum penawarnya ditemukan, kau sudah akan menyerah pada racun dan mati. Jenderal Yi, Xiao Agung kita hanya memiliki satu kaisar ini. namun bangsa Xiao Agung kita juga hanya memiliki satu Jenderal Yi. Paduka. Jenderal Yi, Hamba ada di sini. Jenderal Yi mohon segera bangkit. Kita penguasa dan rakyat sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku tidak menyangka Jenderal Yi akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkanku sekali lagi. Aku harus berterima kasih kepada Anda. Saat kaisar dalam bahaya, hamba tentu harus datang. Sungguh ini adalah gambaran keharmonisan antara penguasa dan rakyat. Paduka, bagaimana Qin Gue harus ditangani? Qin Gue sebagai Perdana Menteri saat ini secara internal bersekongkol untuk merebut tahta dan menindas rakyat. Secara eksternal dia berkolusi dengan negara musuh.
kejahatannya pantas mendapatkan hukuman mati. Jangan bergerak. Sepanjang hidupku aku Qian tidak pernah menghargai apapun selain reputasiku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menyeretku ke gerbang kota dan memenggalku untuk tontonan publik? Bahkan jika aku mati, aku akan membawa seseorang ke liang kubur bersamaku. Awas, Jenderal Yi. Guru, Kaulah orang yang ingin kubunuh, Yi Yan. Aku ingin kau Yi Yan untuk dikuburkan bersamaku. Jangan berpikir karena Yi Yan telah kembali, maka tahtamu aman. Biar ku beritahu kebenarannya. Pasukan kerajaan Dongko hanya berjarak 100 li. Aku akan melihat. Tanpa Yi Yan, siapa yang akan melindungi kerajaan Xiao Agungmu? Aku adalah Kaisar. Atas rahmat langit Kaisar menitahkan. Jenderal Yi Yang telah berjasa besar dalam melindungi kedaulatan. Ketidakadilan 10 tahun lalu telah dibersihkan. Posisinya sebagai komandan pasukan Shenmu dipulihkan. Token komando jenderal dianugerahkan. Hamba menerima titah. Bangkitlah menteri terkasih. Kau telah menderita selama 10 tahun terakhir. Demi kemakmuran dan kesejahteraan Xiao Agung, hamba menerimanya dengan senang hati. Jenderal Yi, Jenderal. Jenderal Yi, silakan segera duduk. Jenderal Yi, penyakit mata Nona En hampir sembuh. Sudahkah Anda memikirkan bagaimana cara memberitahunya bahwa Anda adalah Jenderal Yi? Saya belum memikirkannya matang-matang. Aku akan mencari kesempatan beberapa hari lagi untuk berbicara dengannya dengan benar mengenai identitas saya sebagai Yi Yan. Aku sudah menyembunyikannya darinya selama 10 tahun. Saya berharap setelah dia tahu, dia tidak akan menyalahkan saya. Meskipun Nona En bertindak sedikit gegabah, namun dia adalah anak yang pengertian. Jika Anda berbicara baik-baik dengannya, dia pasti akan mengerti. Saya berharap akan. Guru, apa yang akan hamba pahami? Apa yang kau katakan tentangku di belakangku? Saya tadi berkata bahwa semua keterampilan yang saya miliki, hampir seluruhnya telah dipelajari olehmu. Itu karena guru mengajar dengan baik. Apakah kau datang menemuiku untuk sesuatu? Hamba datang untuk meminta izin pergi kepada guru. Pergi? Ya, Kemana kau akan pergi? hamba ingin pulang. Hamba sudah lama belajar di luar, dan belum memberitahu ayah hamba di rumah. Hamba ingin pulang. Apa kemana kau bilang kau akan pergi? Guru, hamba ingin pulang untuk mengunjungi ayah hamba. Kau tidak tahu? Hamba telah hidup tanpa ibu dan saudara sejak kecil. Ayah hambalah yang membesarkan hamba seorang diri. Hamba sudah lama belajar di luar kali ini, dan pergi dengan terburu-buru, tanpa memberitahunya. Hamba merindukannya. An sudah dewasa, dan tahu cara merawat ayahnya. Hamba sudah nakal sejak kecil, dan selalu membuat ayah hamba pusing. Terlebih lagi, beliau tidak suka hamba berlatih bela diri. Jika beliau tahu bahwa hamba belajar bela diri dari guru, dan tidak pulang selama ini, beliau pasti akan memarahi hamba lagi. Dia tidak akan. Kali ini, dia tidak akan memarahimu lagi. Dia akan bangga padamu. Itu benar. Jika ayah tahu bahwa guru hamba adalah Anda Jenderal Ye, beliau pasti akan sangat terkejut dan sangat bahagia.
Ngomong-ngomong guru, hamba akan kembali lebih dulu kalau begitu. Tunggu, tahan dulu. Guru masih memiliki urusan. Kau belum bisa pergi. Mengapa? Matamu belum sepenuhnya pulih. Sebagai gurumu aku tidak tenang membiarkanmu pergi kembali sendirian. Jangan khawatir guru. Ketua pavilion mengatakan, penyakit mata hamba ini akan sembuh dalam beberapa hari. Tidak The film merepotkan was sama sekali. translated and narrated by M Media. Guru, meskipun penyakit mata Anda hampir sembuh, racun di dalam tubuh Anda belum sepenuhnya dinetralkan. Bagaimana mungkin Anda tega meninggalkannya di saat seperti ini? Itu karena kurangnya pertimbangan hamba. Guru, Saya tidak menyalahkanmu. untuk menetralkan racun ini, dibutuhkan satu bahan obat lagi, daun bambu merah. Daun bambu merah ini tumbuh di gunung dalam dan hutan rimba. Hanya jika dipetik di malam hari, khasiat obatnya berada di puncak. Tuan Anda saat ini sedang terluka. Saya tidak tenang membiarkannya pergi mencarinya sendirian. Hamba akan menemani guru. Baiklah. Kalau begitu kau harus menemaniku. Guru, bahan obat itu seharusnya ada di depan. Ketua pavilion berkata. Saat memetik daun bambu merah, korban keracunan harus menutup hidung dan mulut dulu. Beristirahatlah di sini sejenak. Hamba akan pergi memetiknya. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Guru, hamba sudah memetiknya. Guru. 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 Bagaimana mungkin itu kau? An-An. Saya seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Orang dari 10 tahun yang lalu juga adalah kau. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Jadi, ibu dan saudara hamba juga dibunuh olehmu. Tidak. Tidak seperti itu, An-An. Dengarkan penjelasanku. Jangan menjelaskan lagi. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa? Mengapa orang yang mati? Namun itu bukan kau. Mengapa kau tidak menghindar? Wajar saja jika kau membenciku. Mulai sekarang, semua ikatan di antara kita terputus. Beruntung saya tiba tepat waktu hari ini. Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Anda akan merasa lebih baik setelah meminum obat ini. Ngomong-ngomong, Nona NN, mengapa dia tidak kembali bersama Jenderal? An-An mengetahui identitas saya. Dia bilang dia ingin memutuskan semua hubungan dengan saya. Ini? Memang benar dia membenci saya. Seandainya saja saya bisa kembali lebih cepat saat itu. Ibu dan kakakku tidak akan tewas juga. Para bandit dongkol bersekongkol dengan Kin Gue. Bahkan jika Jenderal memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu tetap mustahil. Selalu, waspadalah terhadap para penjahat licik ini. Aku hanya bisa menyalahkan kelembutan hatiku sesaat. Mengira Kin Gue hanya cemburu padaku. Namun dia, Jenderal harap tenanglah. Nona NN hanya belum bisa menerimanya untuk saat ini.
Dia adalah anak yang baik. Sebaiknya biarkan dia mendapatkan ketenangan. Semoga saja begitu. Jenderal Yi. Jenderal Yi. Apa yang telah terjadi? The film Itu was Dongkou orang-orang translated Dongkou and telah datang. narrated by Bagaimana Ed dengan Williams. orang-orang Dongkou itu? Pasukan Dongkou telah menyerbu Xiao Agung kita. Sedang memimpin orang-orang untuk membantai benteng. Apa katamu? Rakyat negara Dongkou telah memimpin tentara ke negara kita. Mereka membantai di luar tembok kota. Jenderal Lian, Beraninya mereka. Sembari mereka membunuh orang, mereka juga mengatakan bahwa Anda Jenderal Yi telah terkena racun Syam dari negara Dongkou. Tidak akan hidup lebih lama lagi. Mereka juga mengatakan, Apalagi yang mereka katakan. mereka juga mengatakan, jika Xiao Agung kita kehilangan Anda Jenderal Yi, kita akan seperti ikan di atas talenan. Untuk dibantai sesuka hati mereka. Jenderal Yi. Jenderal Yi, Orang-orang Dongkou ini sudah keterlaluan. Kumpulkan pasukan Shenwu. Ikuti aku ke medan perang. Jenderal Yi. Meskipun racun di tubuh Anda telah dinetralkan, sisa-sisa racun belum sepenuhnya hilang. Kondisi fisik Anda saat ini tak layak turun ke medan perang membunuh musuh. Aku berterima kasih atas niat baik Ketua Pavilion. Aku tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Sebagai Jenderal Xiao Agung, bagaimana mungkin aku melihat rakyat Xiao Agung dihina oleh mereka sesuka hati? Pasukan Shenwu dengarkan perintahku. Hadiah. Di masa krisis nasional ini, negara Dongkou membantai rakyat Xiao Agung. Dendam kesumat dan perseteruan keluarga tidak akan pernah kami lupakan hingga ajal menjemput. Pasukan Shenwu ikuti aku ke medan perang untuk membantai musuh. Pertahankan Xiao Agung sampai mati. Pertahankan Xiao Agung sampai mati. Ayah, ayah, untung saja ayah tidak ada di dalam kamar. Jika tidak, jika beliau tahu hamba diam-diam belajar bela diri, beliau pasti akan memarahi hamba lagi. Orang yang mengajari hamba bela diri ternyata adalah musuh kita. Ibu, hamba minta maaf. Hambalah yang gagal untuk membalaskan dendam ibu dan saudara. Hambalah yang gagal melihat watak orang yang sebenarnya dan menganggap musuh sebagai ayah. Siapa? Siapa? Wang Chuan. Paman Wang Chuan. Nona Yeat. Cepat bangun. Air. Minumlah air. Paman Wang Chuan, apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang Dongkou. Itu orang-orang Dongkou. Apa? Orang-orang Dongkou. Mereka telah ditangani oleh sang guru. Bukankah mereka telah dibunuh oleh Ye Yan? Tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Berita tentang peracunan Jenderal Yi Yan. Sekarang, seluruh pasukan telah menyerbu Xiao Agung kita. Orang-orang Dongkou terkutuk ini. Mereka pikir Xiao Agung kita, tanpa Ye Yan, bisa dibantai sesuka hati mereka. Siapa? Ada seseorang dari Xiao Agung di sini. Itu hanya seorang gadis muda. Paman Wang Chuan. Beberapa orang ini. Serahkan padaku. Hanya kau seorang nona muda. Kau pikir kau bisa menangani kami semua? Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin ibu dan saudara hamba bisa tewas? Jika bukan karena kau, ayah, ibu, saudara, dan hamba.
Itu akan menjadi sungguh keluarga yang bahagia. Apel, kau bilang Jenderal Yi membunuh keluargamu. Itu benar. Mustahil, sangat mustahil. Jenderal Yi tidak akan pernah melakukan apapun untuk mencelakai rakyat Xiao Agung. Hamba melihatnya dengan mata kepala hamba sendiri. Bahkan jika kau melihatnya dengan matamu sendiri, itu tetap mustahil. Aku percaya pada karakter Jenderal Yi. Kau bilang Jenderal Yi membunuh keluargamu. Apa alasannya? Alasan apa yang dia miliki? Lagi pula, mereka yang terbunuh adalah wanita dan anak-anak. Hamba tidak tahu. Yi Ai, kau adalah satu-satunya murid Jenderal Yi. Orang-orang Jenderal Yi, aku yakin kau mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Kau tidak boleh membiarkan kebencian mengonsumsi dan membutakan matamu. The film was translated and Yi Ai, narrated satu by saat kau Emilia. mengatakan orang Dongko membunuh keluargamu. Saat berikutnya kau mengatakan Jenderal Yi membunuh keluargamu. Mungkinkah kau pikir mereka akan bergabung? Tapi, Yi Ai, istri dan anak Jenderal Yi juga dibunuh oleh orang Dongko. Mustahil bagi mereka untuk bergabung. Aku curiga. Itu pasti Jenderal Yi yang kebetulan lewat dan melihat orang Dongko membunuh keluargamu. Kau masih kecil saat itu jadi kau salah mengingatnya. Itu juga sesuatu yang mungkin. Yean, pikirkanlah dengan cermat. Apakah kau benar-benar melihat dengan matamu sendiri Jenderal Yi membunuh ibumu dan saudaramu? hamba tidak tahu. Tidak tahu. Yi Ai, karena kau sendiri tidak yakin, mengapa tidak bertanya langsung padanya? Kami tidak akan membiarkan para penjahat yang membunuh keluargamu. Tapi, kita tidak bisa menuduh secara salah orang baik. Yi Yan, pasukan Shenwumu tidak lagi seperti dulu. Keparat, jangan terlalu sombong. Kau sudah tua. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan tentara, kekuatan, dan semangat pasukan Dongku kami? Yi Yan, bagaimana rasa racun Shang dari negara kami? Yi Yan, kau bukanlah dewa. Dengan dirimu seorang diri, bagaimana kau bisa melindungi mereka yang ada di belakangmu ribuan rakyat Xiao Agung? Jika bisa dipertahankan, maka harus dipertahankan. Jika tidak bisa dipertahankan, maka tetap harus dipertahankan. Jika kau ingin memasuki gerbang kota, kau harus melangkahi mayatku Yeyan. Sepasang palu emas ini diwariskan kepadaku oleh ayahku. Ayahku tewas di tanganmu. Hari ini aku akan menggunakan palu emas ini untuk mengantarmu ke alam baka demi membalaskan dendam ayahku. Bahkan jika aku Yeyan mati, kerajaan Xiao Agung masih memiliki ribuan Yeyan lainnya. Maka aku akan melihat, setelah aku membunuhmu, siapa lagi yang bisa menghentikanku? Ini aku. Aku. Yean. An-an. Meskipun penyakit matamu belum sembuh, namun di medan perang, itu mungkin tidak akan menjadi kerugian. Itu bisa membuat pendengaranmu
menjadi jauh lebih tajam. Ye Ai. Margamu adalah Ye. Apa hubunganmu dengan Ye Yan? Aku adalah murid Yayan. Murid. An, apakah kau tidak membenciku lagi? Aku benci. Namun kau pernah berkata padaku bahwa seorang pendekar harus mengutamakan keselamatan rakyat, dahulukan negara. Baru setelah itu, uruslah keluarga, hingga dendam kesumat kita, sebelum membuat perhitungan yang jelas. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Baiklah. Aku akan menunggumu. Bahkan jika kau adalah murid Ye Yan, lalu kenapa? Aku sudah menjatuhkan Ye Yan. Mengapa aku harus takut padamu? Lantas pernahkah kau mendengar sebuah pepatah di Xiao Agung kita? Pepatah apa? Jenderal tua takkan pernah mati. Apinya akan terus diwariskan. Bahkan jika hari ini kau merenggut nyawa Yayan, masih ada aku Yayan. Bahkan jika aku Yayan gugur di medan laga, masih ada ribuan rakyat Xiao Agung. Integritas rakyat Xiao Agung akan bertahan turun-temurun. Integritas. Hari ini aku akan menghancurkan semangat dan kekuatan utama Xiao Agungmu. Hancur berkeping-keping. Kalau begitu buktikanlah sendiri. Apa kau pikir kau bisa The mematahkannya? film was translated and narrated by M Media. Jadi ternyata kau buta. An, pertama-tama tenangkan hatimu. Ingat apa yang kuajarkan padamu. Logam kiri, angkat. Api utara, penggal. Lurus ke depan, tusuk. Awas. Ayah? Ayah? An, syukurlah kau baik-baik saja. Ayah? Bagaimana bisa itu kau? Karena aku gagal membunuh gadis itu. Membunuh Ye Yan akan sama memuaskannya. Yayan. An. Ayah yang datang terlambat. Itu kau. Itu kau kawanan dongkol ini. Semua ini salahmu. Kau yang menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Kau yang menyebabkan rakyat Xiao Agungku hidup dalam kemelaratan. Dendam ini takkan bisa didamaikan. Bahkan jika kalian berdua ayah dan anak, sekuat dewa. Memangnya kenapa? Bisakah kalian melawan puluhan ribu prajurit perkasa? Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Bahkan jika aku dan putriku mati hari ini, kami akan mempertahankan gerbang Xiao Agung. Benar sekali. Kami anggota keluarga Ye akan melindungi rakyat Xiao Agung. Apa yang perlu ditakuti dari kematian? Lihat benteng timur, kalau berani seranglah. Lihat siapa yang ada di belakang. Bahkan jika kalian semua hari ini bertarung sampai mati di sini, siapa yang akan tahu? Serang. Jenderal Yi, pasukan Shenwu tidak akan mencorong misinya. Semua warga di kota telah dipindahkan. Jenderal Yi, Anda telah menderita. Pasukan Shenwu dengar perintah. Siap. Di belakang kalian adalah anggota keluarga tersayang. Orang tua, istri, dan anak-anak. Demi mereka, bunuh. Jenderal Ye teruslah maju.
Jenderal Yi teruslah maju. Jenderal Yi teruslah maju. Jenderal Yi, kami menunggumu untuk kembali dengan kemenangan. Jenderal Yi, Jenderal Yi, kami menunggumu kami menunggumu untuk kembali dengan kemenangan. untuk kembali dengan kemenangan. Demi hari kemenangan yang gemilang. Demi negara Xiao Agung kita. Bunuh mereka. Bunuh. Xiao Agung telah menang. Xiao Agung telah menang. Xiao Agung telah berjaya. Xiao Agung telah berjaya. Xiao Agung telah berjaya. Xiao Agung telah berjaya. Xiao Agung kita menang. Xiao Agung telah menang. Xiao Agung telah menang. Berdasarkan titah langit, Kaisar menetapkan keluarga Ye Ayan dan anak berjasa mengabdi pada negara. Ye Yan dengan ini dianugerahi sebagai jenderal besar yang menjaga negara Xiao Agung. Ye An dengan ini dianugerahi sebagai jenderal wanita yang melindungi negara. Istri Ye Yan secara anumerta dianugerahi sebagai nyonya tingkat pertama Xiao Agung. Putra mereka Ye Sur sebagai tuan muda Xiao Agung. Keluarga Ye ditetapkan sebagai keluarga setia dan berbudi luhur. Hamba menerima titah. Hamba menerima titah ini. Aku berterima kasih kepada Jenderal Yi, bantu Xiao Agungku, kemakmuran dan kedamaian. Semoga Xiao Agungku, Semoga Xiao Agungku, negeri tetap aman, negeri tetap aman, kemakmuran dan kedamaian. kemakmuran dan